Karena cinta, waktu terbagi dua. Denganmu dan rindu untuk membalik masa. Hey! Dari sini aja dia kan bilang katanya kliennya mau lihat duit, nggak bisa dong masukin. Mike, I'll be back. Sorry ya telat. Menit tadi. Itu keren banget isu itu tapi Iya lu lagi ini masih simpen deh sama kemarin. Gak mungkin. Rangga SMA. Serius nih tak? Gue nggak kenal Rangga yang lain sih. Please lihat banget dong fotonya. Kayak apa dia sekarang? Kok dia nggak pakai profile picture sih? Kok nggak ada fotonya sih? Kok dia masih sok-sok misterius gitu? Ya tapi pasti sekarang dia ganteng banget dong, Rangga gitu.
bales message-nya Rangga. Ya dong, Tak. Iya, sebenarnya bagus sih, Tak, lo nggak bales. Ya, lo nunjukin bahwa lo punya prinsip. Dia ngilang 12 tahun, terus tiba-tiba ngajakin ketemu gitu aja. Iya banget, ngapain sih mikirin dia? Udah deh, mendingan lo bales aja line dari Andri. Kenapa sih gue yang itu? nemenin ke lo, dia pernah sama nggak? Lebih ganteng dong. Itu tuh nggak jelas banget. Tak, message tak dari Rangga. Bener nggak ada yang pengen lu sampein lagi? Karena semua orang bisa mulai dari awal. Jadi beda, satu purnama di New York dan di Jakarta. Detik tidak pernah melangkah mundur. Tapi kertas putih itu selalu ada. Waktu tidak pernah berjalan mundur dan hari tidak pernah terulang. Tetapi pagi selalu menawarkan cerita yang baru. Untuk semua pertanyaan yang belum sempat terjawab. Love, life, line. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, kelas 61, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya bisa bertemu dengan kalian semua ya, teman-teman kelas 61. Hari ini sudah lengkap semua, sepertinya sudah hadir untuk mengikuti PJJ kita yang ketiga. Ini hari ini saya dari 7.30 sampai 16.30. Jadi ada 8 SKS dan diselingi 2 Zoom. Jadi saya putarkan video karena saya baru banget selesai Zoom 1 menit yang lalu ya, Zoom di kantor ya. Jadi Yusril, kalau kamu kelihatan masih belum mandi gitu ya, ini kamu nggak ada apa-apanya nih, karena saya hari ini harus
Saya nggak tahu ya, mudah-mudahan doa ini ya supaya saya tahan puasa hari ketiga ini, teman-teman nggak haus, nggak pingsan, nggak tersulut emosi dengan mahasiswa ya. Teman-teman juga sehat dan mudah-mudahan lancar puasanya. Ya, tadi sekilas kita lihat satu video pengantar gitu ya. Tadi pas saya stop share screen, saya langsung lihat nih wajah-wajah melongo. Tadi pengen nyaksiin adegan terakhirnya gitu. Ya saya coba tanya nih ya, siapa ya? Irene mungkin ya. Selamat siang Irene. Selamat siang, Pak. Ya, suara saya jelas ya, Irene terdengar ya? Jelas, Pak, dengar. Oke, baik. Irene, kamu kalau misalnya ada orang 12 tahun ninggalin kamu terus datang lagi, kamu mau nggak? Enggak, Pak. Kenapa nggak? Karena ya saya nggak mau, dia udah membuang waktu saya, jadi saya nggak mau buang waktu lagi. Oh gitu. Kalau kayak Yusril, iyalah. Tapi kalau kayak Nicholas Saputra gimana? Tetap juga. aja? Iya, Pak. Kan mau Enggak nyari juga. Gimana? Coba. enggak, Pak. Iya. Mm-mm. Akan juga. Oh gitu. Jadi tetap pokoknya prinsipnya saya tidak akan pernah mau dengan orang yang sudah meninggalkan saya terlalu lama. Gitu. Iya, Pak. Benar, Pak. Oke, ya kalau gitu saya tanya yang lain. Saya tanya, terima kasih ya Irene ya. Saya tanya Agnes deh. Nah Agnes punya pemikiran lain nggak gitu? Kira-kira kalau Nicholas Saputra tiba-tiba datang setelah 20 tahun nggak ninggalin kamu? Kalau saya tergantung hatinya nanti, Pak. Maksudnya itu kayaknya tentang hati sampai ayam kamu ikutan ya, senang gitu. Maksudnya nanti kalau misalnya pas setelah 12 tahun itu mungkin hati saya masih mau juga nggak apa-apa, Pak. Oh nggak apa-apa. Jadi apa ya resiko mencintai teman-teman? Anda pasti pernah dong mencintai seseorang. Apa resiko terbesar dari mencintai Agnes? Disakiti? Disakiti, ya jelas, sering ya. Ditinggalkan. Cinta bukan hanya tentang meninggalkan dan ditinggalkan saja. Dilupakan atau melupakan. Gitu ya? Atau ada lain, Agnes? Apa resiko terbesar dari mencintai? Mungkin itu saja, Pak. Ya, resiko tertingginya adalah kehilangan. Iya nggak sih? Resiko tertinggi dari mencintai adalah kehilangan. Nah, teman-teman, kalau kita mencintai seseorang, Anda bisa memilih resiko Anda sendiri. Anda sudah tahu ada resiko kehilangan, tapi Anda tetap mencintai seseorang, gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan pertemuan yang minggu lalu ditunda karena waktu oleh kelompok penyaji mengenai manajemen resiko. Nanti kita akan bahas mengapa Agnes bisa memilih tetap menunggu dan mengapa tadi Iren memilih tidak akan menunggu atau tidak akan kembali dengan orang yang sama. Silakan, 15 menit saya berikan waktu untuk kelompok penyaji, kita berikan tepuk tangan mengenai manajemen resiko. Bagaimana sebuah organisasi ya, kita bahasnya organisasi dulu nih. Organisasi bisa memanajemenkan resiko. Gitu. Kira-kira ya. Silakan teman-teman, dilanjutkan. Kemarin sudah sampai di mana ya tentang resiko? Ke resiko yang terencana dengan atau belum sama sekali? Kemarin baru sampai manajemen perubahan, Pak. Oh, manajemen perubahan. Oke, sekarang kita benar-benar ke risk management ya, tentang risiko. Iya, Pak, benar. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama nih, tadi kan Pak Reza udah ngasih pantun. Aku juga punya pantun buat Pak Reza. Ke atas melihat awan, selamat siang Pak Reza yang rupawan. Saya, Kartika, mewakili kelompok saya, akan menyampaikan presentasi, menyambung presentasi yang kemarin tentang manajemen perubahan. Jadi di presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan terkait manajemen resiko. Pertama-tama, tadi sebenarnya udah disinggung sama Pak Reza tentang risiko. Risiko mencintai itu apa? Nah, di sini risiko itu apa sih? Definisi risiko itu sebenarnya ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Jadi kalau kita punya suatu target gitu, pasti bakalan ada meleset-melesetnya lah, atau ada penyimpangan. Nah, kalau di ilmu-ilmu kayak kemarin manajemen keuangan atau di ALK,
risiko tuh cenderung ke standar deviasi, adanya penyimpangan. Nah, ngomong-ngomong tentang deviasi, ada yang namanya atribut resiko. Atribut resiko itu ketidakpastian atas kemungkinan yang terjadi dan terhadap besarnya dampak. Penentuan dampak ini serta kemungkinan besarnya terjadi itu bisa diukur dengan melihat histori atau diperkirakan melalui perhitungan. Nah, di sini bisa dijelaskan lewat analisis matriks sebenarnya. Jadi semakin besar kemungkinan dan semakin besar dampak itu akan cenderung memperbesar risiko. Nah, di sini sekarang tentang kategori risiko. Risiko itu dikategorikan berdasarkan risiko bencana, risiko ekonomi, risiko operasional, risiko strategis. Itu kalau menurut Anderson and Schroeder. Nah, risiko ini bisa diakibatkan oleh hal-hal yang internal maupun eksternal. Contohnya, kalau risiko bencana, risiko ekonomi, risiko strategis, itu kan bukan kita yang ngontrol, cenderung bukan kita, tapi pihak-pihak di luar kendali kita. Nah, dia disebabkan oleh faktor eksternal. Sedangkan risiko-risiko operasional seperti malfungsi, human error, tuntutan hukum, yang sebenarnya itu bisa kita minimalisir dengan meningkatkan kinerja kita. Nah, itu disebabkan oleh faktor-faktor internal. Sedangkan kategori risiko menurut Risman and Gustafson itu bisa dibagi jadi dua. Pertama, ada pure sama spekulatif. Kalau pure atau bawaan, tanpa kita ngasih input, hal itu bisa terjadi. Contohnya bencana, kayak gempa gitu. Gempa kan kita nggak perlu ngasih input dulu, tapi ada kemungkinan buat terjadi. Sedangkan spekulatif, itu contohnya risiko investasi. Kita ngasih investment decision dulu, kita ngasih input dulu, nah di situ ada kemungkinan gagal, investasi gagal, atau yang lain-lain. Nah, kedua kategori tadi masih bisa dibagi jadi statis sama dinamis. Kalau statis kan diam kan, artinya contohnya yang dinamis itu seperti hukum. Jadi hukum kan selalu mengikuti keadaan manusianya. Terus ada urbanisasi, pergerakan masyarakat. Nah, itu mostly bisa dibilang karena ada globalisasi, perkembangan teknologi, faktor-faktor yang menyebabkan ada hal-hal tersebut. Nah, statis sama dinamis juga masih dibagi, jadi objektif sama subjektif. Dimana kalau subjektif, risiko itu ada karena kondisi mental seseorang. Jadi biasanya orang-orang yang overthink kayak mikir, ini ada risikonya nih, kayak gini. Sedangkan di orang lain mungkin nggak berpikiran hal yang sama. Itu namanya subjektif. Sedangkan objektif, atas risiko tersebut bisa diukur atau berdasarkan pengalaman. Jadi udah pernah terjadi dan probabilitasnya tuh jelas. Nah, Jadi tadi beda pure dengan spekulatif apa, Kartika? Maksudnya dari sisi dampak, resiko yang beneran murni resiko dengan risiko yang spekulatif itu kalau ditinjau dari dampaknya tuh gimana? Kalau dari pure itu dampaknya tuh agak sulit buat avoidable, Pak. Maksudnya? Kalau dari mungkin bedanya di mitigasi risikonya sih, Pak, atau dari cara Kalau dari dampaknya, resiko di organisasi ya dalam ilmu manajemen, resiko yang pure itu resiko yang kalau dia terjadi, teman-teman, pasti rugi. Nggak ada efek baiknya. Itu risiko yang pure. Ya, tapi kalau dia spekulatif, itu adalah resiko yang ketika nanti terjadi, itu resiko bisa jadi bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Contohnya misalnya Fir udah tahu resikonya misalnya barang produksinya terbakar, atau tadi gempa yang sudah pasti akan terjadi, atau kondisi apa seperti apa yang menyebabkan pasti kita akan rugi ketika resiko murni ini terjadi. Tapi kalau spekulatif misalnya adalah keputusan organisasi untuk investasi pada teknologi, untuk investasi pada pengadaan pegawai, itu bisa untung, bisa rugi. Ya, karena resikonya masih spekulatif. Sekarang kalau kalian
main saham, itu ada resikonya nggak? Ada dong. Nah, itu resikonya kita kena resiko spekulatif. It can be itu uangnya bertambah, itu juga bisa jadi uangnya berkurang. Tapi kalau pure resikonya udah pasti rugi. Misalnya kalian jadinya uangnya dibuat untuk judi misalnya atau untuk hal-hal negatif. Udah pasti resikonya rugi. Clear ya? Dua jenis resiko ini. Ya, oke. Dilanjutkan, Kartika. Baik, Pak Reza, terima kasih atas tambahannya, menambah ilmu. Nah, risiko-risiko itu sebenarnya bisa di-manage dengan menentukan sasaran, terus habis sasarannya dapat, kita identifikasi, kita menganalisis risiko-risiko yang menempel dari sasaran itu apa aja. Habis itu kita evaluasi, kita ukur seberapa besar risiko tersebut, dan kita beri treatment, namanya risk treatment. Itu cenderung untuk memperkecil risiko yang dapat merugikan kita. Nah, habis itu setelah kita berikan risk treatment, kita adakan monitoring dan review. Jadi setelah ada suatu pengalaman, kita bisa belajar dari hal tersebut. Apakah ini efisien dan efektif? Kalau udah dikira efektif dan efisien, oke kita lanjutkan. Tapi kalau sekiranya masih belum, akan kita kembangkan lagi. Nah, prinsip-prinsipnya itu sebenarnya manajemen risiko itu terintegrasi, artinya bagian terpadu dari semua kegiatan organisasi. Terus ada terstruktur dan menyeluruh, artinya pendekatan terstruktur dan komprehensif akan memberikan hasil yang konsisten. Kemudian ada disesuaikan. Prinsip disesuaikan ini memberi makna bahwa kerangka kerja dan proses manajemen risiko ini harus disesuaikan dengan sasarannya. Nah, setelah itu ada inklusif. Inklusif itu keterlibatan para pemangku kepentingan secara memadai dan tepat waktu. Nah, biasanya pemangku kepentingan itu lebih mengetahui tentang beberapa pengetahuan, insight, persepsi, tentang bahan pertimbangan yang bisa dijadikan saran-saran lah untuk meminimalisir risiko tersebut. Terus ada dinamis. Risiko itu bisa muncul, tapi kadang-kadang juga bisa hilang sendiri. Jadi kita harus bisa antisipasi, bisa memahami, serta bisa menangani dengan tepat, serta tepat waktu. Nah, terus ada informasi terbaik yang tersedia. Jadi buat memanage risiko, kita juga perlu informasi historis dan informasi terkini yang memadai. Terus ada lagi faktor manusia dan budaya. Budaya dan perilaku manusia akan sangat mempengaruhi penerapan seluruh aspek manajemen risiko. Lalu ada yang terakhir, perbaikan sinambung. Artinya manajemen risiko ini melakukan perbaikan terus-menerus berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Nah, prinsip ini itu dicetuskan oleh ISO 31000. Presentasi kemudiannya akan dilanjutkan oleh teman saya, Carol. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke manajemen risiko yang dilakukan di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, manajemen risiko lingkungan Kementerian Keuangan itu didukung oleh 3 hal, yaitu pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur manajemen risiko, dan penerapan kerangka kerja manajemen risiko. Nah, kita mulai dari budaya sadar risiko dulu. Agar penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan itu berjalan lancar, perlu adanya suatu awareness, perlu adanya sinergi di antara seluruh jajaran Kementerian Keuangan, sehingga Kementerian Keuangan itu mendorong tumbuhnya budaya sadar risiko. Karena kalau organisasi itu sadar apa sih yang sedang dikerjakan dan apa aja sih potensi risiko yang mungkin muncul, nah maka organisasi itu akan lebih siap dalam menangani risiko-risiko tersebut. Nah, beberapa perwujudan dari budaya sadar risiko yang ada itu, yang pertama adalah komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Lalu, adanya komunikasi yang berkelanjutan di seluruh jajaran organisasi tentang pentingnya manajemen risiko. Ada juga penghargaan untuk pegawai atau unit organisasi yang telah mengelola risiko dengan baik. Dan yang terakhir,
pengintegrasian manajemen resiko dalam proses bisnis Kementerian Keuangan. Sehingga manajemen resiko itu nantinya bukan sesuatu yang terpisah. Manajemen resiko itu menjadi bagian dari aktivitas dan fungsi Kementerian Keuangan dalam mencapai visi misinya. Lalu kita masuk ke struktur manajemen resiko. Struktur manajemen resiko itu terdiri dari 3 pihak, yaitu unit pemilik resiko atau UPR, unit kepatuhan manajemen resiko, dan inspektorat jenderal. UPR ini merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses manajemen resiko. Nah, lalu unit kepatuhan manajemen resiko merupakan pihak yang bertanggung jawab terkait dengan kepatuhan internal. Jadi tugasnya unit kepatuhan manajemen resiko ini, dia itu mereview kepatuhan penyusunan profil resiko, rencana mitigasi resiko, kepatuhan pelaksanaannya, dan dia melakukan audit atas manajemen resiko itu sendiri. Lalu Inspektorat Jenderal tugasnya adalah untuk melakukan review, pemantauan, dan monitoring terhadap penerapan manajemen resiko, dan dia juga menilai tingkat kematangan penerapan manajemen resiko tersebut. Di bawah sini ada bagan, dan bagan ini adalah tingkatan dari struktur UPR, unit pemilik resiko. Di paling atas kita bisa lihat ada pimpinan UPR. Nah, pimpinan UPR itu adalah pimpinan dari unit masing-masing. Misalnya, di tingkat kementerian, berarti pimpinan UPR-nya itu Menteri Keuangan. Atau di tingkat KPP, berarti pimpinan UPR-nya itu Kepala Kantor. Nah, pimpinan UPR ini tuh dia bertanggung jawab terhadap seluruh manajemen resiko di lingkungannya. Dia menetapkan profil resiko, menetapkan rencana mitigasi, dan dia juga memantau dan mereview proses manajemen resiko tersebut. Oke, Carol, sorry, saya potong. Ya, ini mungkin teknis ya, nanti kita sambil jalan. Tapi coba langsung ke manajemen, proses manajemen resiko. Ada 7 langkah yang harus diketahui mahasiswa tentang bagaimana melakukan manajemen resiko, khususnya di Kementerian Keuangan. Dapatkah kelompok penyaji menyampaikannya secara singkat 7 proses? Silakan. Yang pertama tahapannya adalah? Mungkin bisa dilanjutkan slide setelahnya, karena di situ kita jelaskan proses manajemen resiko ya. Jadi ada 7 tahapan dari proses manajemen resiko itu. Yang pertama adalah komunikasi dan konsultasi. Nah, komunikasi dan konsultasi ini tuh apa sih? Kalau komunikasi itu kan aktivitas menyampaikan informasi. Nah, di sini komunikasi merupakan aktivitas menyampaikan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap resiko yang ada. Nah, konsultasi itu kebalikannya. Kalau komunikasi menyampaikan informasi, konsultasi kita memperoleh informasi dengan tujuan untuk mendapatkan feedback, umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan terkait risiko yang ada. Dan tahapan komunikasi dan konsultasi ini itu dilakukan di seluruh tahapan proses selama 1 periode. Jadi makanya dia digambarnya dikelilingi oleh mengelilingi seluruh tahapan, karena dia dilakukan terus-menerus pada seluruh tahapan, bukan hanya di awal atau di akhir saja. Oke, jelas ya. Tahapan 1 adalah komunikasi dan konsultasi, yaitu sebagai sarana untuk dapat mendengar, menyamakan persepsi, ya kan, dan juga untuk menginventarisasi apa resiko yang mungkin dan akan dilakukan oleh organisasi, ya, dan itu berlangsung sepanjang proses manajemen ini. Gitu ya, Carol ya? Iya, Pak. Oke, yang kedua adalah? Baik, yang kedua adalah perumusan konteks. Perumusan konteks ini bertujuan untuk memahami lingkungan dan batasan penerapan dari manajemen resiko tersebut. Dia terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah menentukan ruang lingkup dan periode penerapannya. Jadi di sini kita menentukan batasan tugasnya, fungsi-fungsinya, di mana manajemen resiko akan dilakukan, dan kapan manajemen resiko tersebut akan dilakukan. Lalu yang kedua, menetapkan sasaran organisasi. Jadi apa sih yang hendak disampaikan oleh organisasi, oleh unit yang ada, apa yang mau dicapai, apa visi misinya. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan. Jadi pemangku kepentingan ini maksudnya pihak-pihak yang
berinteraksi yang berkepentingan terhadap output atau outcome dari organisasi. Ya, intinya adalah perumusan konteks ini adalah untuk menuangkan apa yang disebut dengan kerangka ataupun framework-nya, ya kan? Iya, itu untuk pada tahap awal. Ya, kita harus merumuskan konteksnya, siapa dulu yang akan incas, siapa dulu stakeholder kita, dan menetapkan struktur-struktur mengenai manajemen resiko. Ya, singkat di situ. Yang ketiga adalah setelah kita rumuskan, kemudian kita melakukan identifikasi risiko. Mungkin yang ini bisa dilanjutkan oleh teman saya, Pak. Oh ya, silakan. Kalau yang lain-lainnya. Singkat aja ya, tinggal 5 menit nih kelompok penyaji. Identifikasi resiko itu apa? Gampang banget dari namanya. Boleh di next slide-nya. Ini videonya mana nih? Video saya. Maaf Pak, mungkin sedang gangguan sinyal jadi nggak muncul. Jadi saya akan menjelaskan mengenai identifikasi resiko. Identifikasi resiko ini bertujuan untuk menentukan semua resiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Nah, resikonya itu meliputi kejadian resiko, penyebab resiko, dampak resiko, dan kategori resiko. Nah, di sini inti daripada resiko ini terdapat 3 komponen. Yang pertama ada penyebab, ada resiko itu sendiri, dan juga ada akibat. Resiko ini dapat muncul dikarenakan adanya suatu penyebab. Nah, setelah resiko ini muncul, nantinya resiko tersebut dapat menimbulkan suatu akibat. Bisa akibat positif ataupun akibat negatif. Mengenai contohnya, ada suatu kantor mengalami kebakaran karena terjadi korsleting listrik sehingga pelayanan kepada WP tidak dapat dilaksanakan. Nah, apabila kita bedah satu persatu sesuai dengan komponen tadi, yang menjadi penyebab itu adalah korsleting listrik, dan yang menjadi resiko itu adalah kebakaran kantor. Sehingga kebakaran tersebut dapat mengakibatkan pelayanan kepada WP tidak dapat dilaksanakan. Lalu kita masuk ke tahapan identifikasi resiko. Terdapat 5 tahapan. Yang pertama, pahami sasaran organisasi. Di sini kita harus memperhatikan sasaran organisasi pada kontrak kerja dan manual IKU pimpinan unit kerja. Yang kedua ada identifikasi kejadian. Di sini kita menentukan kejadian yang berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat, atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Yang ketiga, kita harus mencari tahu apa sih penyebab dari kejadian resiko. Penyebab itu dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal. Yang keempat, menentukan dampak. Kita harus menentukan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah resiko terjadi. Dan juga dampak itu harus mengacu pada salah satu area dampak yang ada. Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Yang kelima ada kategori resiko. Yakni kita harus menentukan kategori resiko berdasarkan kejadian resiko. Jadi pada intinya tuh resiko memiliki 3 bagian. Yang pertama ada kejadian, penyebab, dan dampak. Nah, ketiga komponen itu harus saling relevan atau berhubungan satu sama lain. Dan juga ketiganya harus berhubungan dengan sasaran strategis yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya ada kategori resiko. Terdapat 7 kategori resiko. Yang pertama, resiko keuangan negara dan kekayaan negara. Yakni resiko yang berkaitan dengan kondisi fiskal pemerintah pusat. Yang kedua ada resiko kebijakan. Yakni resiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal. Yang ketiga, ada resiko reputasi, yakni resiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi. Yang keempat, ada resiko fraud, resiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Atau ya, biasa dulu. Bisa dibaca nih kategori resiko nanti. Maaf Pak, bagaimana Pak? Dilanjutkan. Baik, yang kelima ada resiko legal, yakni resiko yang berkaitan. Nggak usah diperpanjang lagi kategori resiko. Setelah ini bahas apa? Analisis resiko Pak. Ya, analisis resiko itu apa? Waktu kamu 5 menit ya saya untuk menyelesaikan ini. Apa yang mau kamu? Di analisis resiko ini bertujuannya untuk menentukan besaran resiko dan level resiko.
capaian akhirnya itu untuk menentukan besaran dan level dari resiko itu sendiri. Bisa next. Adapun beberapa tahapan yang harus kita lalui dalam menganalisis suatu resiko ini, yang pertama menginventarisasi sistem pengendalian internal, yang kedua menetapkan kriteria risiko, mengestimasi level kemungkinan risiko, mengestimasi level dampak risiko, dan menentukan besaran dan level risiko. Di dalam sistem pengendalian internal ini dapat berupa suatu SOP, pengawasan atau review, atau membuat suatu regulasi. Nah, contohnya seperti misalnya DJP memiliki suatu resiko, yakni rendahnya efektivitas kegiatan penyuluhan. Nah, daripada resiko yang dihadapi oleh DJP ini, DJP dapat membuat suatu regulasi yang tertuang dalam SE 46 tahun 2018. Lalu yang kedua ada kriteria resiko. Di dalam kriteria resiko ini terdapat dua komponen. Yang pertama kriteria kemungkinan terjadinya risiko dan kriteria dampak risiko. Yang ketiga ada kriteria kemungkinan. Di sini dikategorikan menjadi dua kejadian risiko. Yang pertama, kejadian risiko yang lebih ditoleransi atau non-low tolerance event. Yang kedua, ada kejadian risiko dengan toleransi rendah atau tidak dapat ditoleransi atau non-low tolerance event. Langsung saja ke contohnya. Misal ada suatu risiko yang berbunyi seperti ini. Berkas perkara penyidikan tidak memenuhi syarat untuk diteruskan ke kejaksaan. Nah, lalu didapatkan data tahun 2017 terdapat 2 berkas dan 2018 terdapat 3 berkas. Apabila kita identifikasi di dalam tabel kriteria kemungkinan tersebut, resiko ini masuk ke dalam level kemungkinan resiko 2 atau jarang terjadi. Karena berdasarkan data tadi, frekuensi terjadinya resiko itu cuma 2-5 kali dalam 1 tahun. Lalu langkah yang keempat, kita harus menentukan kriteria dampak PR atau unit pemilik resiko. Di dalam UPR ini ada beberapa area dampak, bisa teman-teman baca sendiri mungkin karena keterbatasan waktu. Langsung saja ke contoh. Terdapat suatu contoh, misalnya resiko kebakaran. Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran ini adalah rusaknya aset berupa bangunan dan kendaraan dinas senilai 2 miliar. Nah, dampak dari kebakaran senilai 2 miliar ini ternyata Kanwil itu mengelola total aset 4 triliun. Apabila kita bandingkan dampak dengan total aset yang dikelola oleh Kanwil ini, mendapatkan rasio sebesar 0,05%. Karena dampak yang ditimbulkan ini dapat kita lihat berupa nominalnya, kita bisa masukkan ke dalam area dampak yang beban keuangan negara. Dan kita dapat klasifikasikan ke yang non-fraud penerimaan dan pembiayaan. Karena dia hanya level dampaknya cuma 0,05%. Selanjutnya yang terakhir ada penentuan level dan besaran risiko. Setelah kita menganalisis mengenai kriteria kemungkinan dan kriteria dampak, kita masuk ke dalam menentukan besaran risikonya. Ini terdapat beberapa contoh. Yang pertama, apabila kita telah menentukan level kemungkinannya 4 dan juga level dampaknya 5 misalkan. Nah, itu kita mendapati besarannya sebesar 24. 24 ini masuk ke dalam level risiko yang sangat tinggi. Lalu contoh yang kedua, misal kita telah menentukan level kemungkinannya 3, kadang terjadi, dan juga level dampaknya misal 4, signifikan. Nah, itu kita mendapati besarannya 18 dan masuk ke dalam level resiko tinggi. Lalu yang terakhir ada contoh, misal kita telah mendapati level kemungkinan 1, hampir tidak terjadi, dan juga level dampak 2 atau menor, kita mendapatkan besaran 5, yang masuk ke dalam kategori level resiko yang sangat tinggi. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, waktunya habis nih. Silakan 5, 6, 7. Ya udah 3 tahapan itu sekilas. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang 3 tahap itu secara singkat. Jadi untuk evaluasi risiko ini bertujuan untuk menunjukkan peringkat risiko yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Bisa dikatakan kalau misalkan langkah ini akan menjembatani antara analisis dan mitigasi risiko. Bagaimana caranya agar risiko-risiko tadi mendapat langkah penanganan yang tepat? Pertama, kita akan menentukan prioritas risiko, kemudian besaran atau level risiko residual harapan, yang ketiga keputusan mitigasi risiko, dan yang terakhir indikator risiko utama. Next slide. Langkah ke-6 adalah mitigasi risiko. Singkatnya, upaya penanganan risiko merupakan bagian dari mitigasi risiko.
Jadi mitigasi risiko ini merupakan upaya untuk menurunkan atau menjaga besaran level risiko utama hingga sampai kepada risiko residual harapan. Nah, bagaimana cara memitigasi risiko itu? Yang pertama kita bisa memilih opsi mitigasi risiko, kemudian kita susun rencana mitigasi risiko, hingga apabila ternyata mitigasi itu efektif dilakukan, maka kegiatan itu masuk ke dalam aktivitas pengendalian pada periode berikutnya. Untuk tahap yang ketujuh adalah tahap pemantauan dan review. Jadi untuk tahap ini, pemantauan sendiri bertujuan untuk memastikan kalau misalkan implementasi manajemen risiko itu berjalan dengan efektif sesuai dengan rencana. Sedangkan untuk review itu ada terbagi menjadi dua, yaitu review implementasi manajemen risiko. Jadi di bagian ini unit kepatuhan internal atau pengelola risiko akan melihat kesesuaian pelaksanaan hasil dari penilaian risiko. Untuk TKPMR itu lebih menilai pada kualitas penerapan manajemen risiko. Sekian yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, oke. Silakan. Udah semua kan? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. silakan. Jika ada pertanyaan. Ini mohon maaf ya, karena keterbatasan waktu, memang materinya banyak. Makanya saya bilang manajemen risiko ini nice to know. Karena memang panjang, gitu loh. Bahkan kalau nanti praktiknya itu ada unit sendiri yang ngerjain khusus untuk risiko. Karena teknisnya tadi, kayak yang disampaikan dia saya dan Carol, itu emang udah teknis banget kehitungannya. Tapi bagus karena kalian bisa menyampaikannya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan tentang sekilas saja proses manajemen risiko atau hal lain, ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya izin bertanya, tadi ada risiko spekulatif itu ya. Contohnya tadi kan misalnya kata Bapak kayak misalnya main saham. Itu kan kita risikonya didasarkan pada hitung-hitungan, data kuantitatif gitu ya. Apakah semua risiko spekulatif ini nanti semuanya kita dasarkan pada data kuantitatif? Apakah ada dasar data kualitatif gitu? Terima kasih. Ya. Thank you pertanyaannya Diki. Silakan, Bapak penyaji. Apakah bagaimana cara melakukan konsiderasi gitu ya terhadap sejumlah resiko? Tadi ada tuh sebenarnya. Tentang likelihood and consequence analisis resiko. Bapak penyaji. Sebenarnya kalau yang tentang risiko investasi tadi, data itu bisa dua, Pak. Ada data kualitatif sama ada data kuantitatif. Nah, data kuantitatif itu yang berdasarkan perkiraan, berdasarkan perhitungan. Tapi ada juga data berdasarkan pengalaman. Nah, data berdasarkan pengalaman itu berdasarkan hal-hal yang kemarin sudah terjadi. Itu biasanya semakin sering dia melakukan itu, semakin banyak juga pengalaman yang dia dapat. Nah, dari situ bisa dikira-kira, tapi tidak secara kuantitatif. Gitu sih, Ya, Pak. coba di tahapan analisis resiko ada risk matrix. Ya, Pak, ada analisis risk matrix di mana apa? Semakin besar kemungkinan tadi, juga semakin besar kemungkinan, semakin besar dampak kerugiannya itu, semakin besar resikonya, Pak. Ya, jadi gini ya, Diki. Kalau dalam kacamata ilmu manajemen resiko itu kan ada dua, resiko yang terjadi murni yang pasti rugi dan resiko spekulatif. Tapi ya kejadiannya itu bisa memang plain ya, jadi intentionally terjadi. Ada juga yang reaktif yang terjadi karena suatu kondisi peristiwa tertentu maka dia menjadi resiko. Ya kan? Nah, dalam hal organisasi ya ingin mengidentifikasi atau melakukan manajemen resiko, dia harus bisa menganalisis resiko itu. Ya kan? Resikonya dengan menggunakan prosesnya tadi analisis resiko dengan menggunakan risk matrix. Risk matrix ini gampang sebenarnya. Misalnya kamu nyebrang jalan sepedanya satu, hanya ada sepeda yang lewat. Likelihood-nya, probabilitas kamu tertabrak itu kecil. Low ya, Diki, itu adalah faktanya. Jadi ada data kuantitatifnya, ya kan? Tapi kualitatifnya, kamu bisa nggak berpikir bahwa sepeda ini tiba-tiba nabrak kamu, sepeda ini bisa aja nggak jadi nabrak kamu. Bisa ya? Itu adalah data kualitatif.
Jadi dalam penggunaannya itu bisa menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif, fakta empiris maupun fakta sosiologis. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita ngomongin likelihood, kita ngomongin consequence. Ketika kamu tadi ditabrak sama sepeda yang cuma satu, konsekuensi kamu adalah pasti nggak sakit atau sakitnya sedikit atau low. Tapi ketika kamu misalnya yang ditabraknya sepedanya banyak, ada sepeda banyak, ada 5. Likelihood-nya secara datanya itu probabilitasnya akan menjadi lebih tinggi, lebih besar. Efeknya ditabrak sepeda 5 mungkin kecil, bisa kecil bagi organisasi tertentu atau bagi orang yang badannya gede. Ditabrak 5, kayak Bu Hori ditabrak sepeda 5 nggak berasa dia. Gitu. Nah, kemudian ada satu lagi, misalnya ada truk satu doang. Likelihood-nya itu bisa kecil. Ya, karena cuma satu truk yang lewat. Tapi konsekuensinya, once it happens, akan menjadi berat. Tapi sebaliknya terakhir, kalau truknya banyak, dan itu semuanya truk, maka likelihood-nya itu besar dari sisi empirisnya, kemudian konsekuensinya juga sangat berat. Jadi gitu ya, kira-kira. So, identifying atau analyzing risiko itu berdasarkan risiko matrix. Sekarang real di lapangan, apa risiko terbesar dari Direktorat Jenderal Pajak? Adalah shortfall penerimaan, risiko keuangan negara. Karena kita punya risiko itu, tidak tercapainya penerimaan. Itu adalah salah satu risiko. Berdasarkan apa? Berdasarkan prediksi data faktual, kita bisa melihat statistik hari ini, berapa penerimaan kita, bisa juga dengan proksi atau penghitungan estimasi, ya kan? Atau yang terakhir berdasarkan fakta sosiologis. Misalnya kayak lagi pandemi sekarang, atau berkaca dari year to year, probability-nya tidak akan mungkin tercapai. Seperti itu kira-kira. Jelas ya? Menjawab ya, Diki? Jelas, Pak. Terima kasih ya, Pak. Dan Kak Tika. Oke. Cukup ya, teman-teman, tentang manajemen risiko. Teman-teman yang penting sudah paham dari kelompok penyaji, ada tahapannya, kemudian jadi pada intinya kita tuh kalau melakukan sesuatu organisasi itu memang resiko itu ada given. Sekarang gini, hasil dari manajemen resiko itu apa? Kelompok penyaji. Apakah resiko itu akan benar-benar hilang atau menjadi termitigated atau seperti apa? Kelompok penyaji. Hasil dari manajemen risiko itu untuk memitigasi risiko itu, Pak. Jadi untuk meminimalisir dampak yang negatif. Ya, memitigasi. Kalau Anda bicara mitigasi di dalam ilmu bisnis atau ilmu manajemen, kita tuh selalu berpikir secara personal. Mitigasi itu berarti resiko tuh akan nggak terjadi. Iya kan? Atau berhasil kita tangani. Iya nggak sih? Kalau misalnya ada suatu resiko kita mitigasi, artinya resikonya tidak terjadi. Tetapi dalam prakteknya dan berdasarkan ilmu manajemen, Anda harus paham hari ini bahwa mitigasi sebuah risiko itu atau proses manajemen risiko tidak pasti atau tidak hanya berhasil mengevakuasi resiko itu menjadi sebuah hal yang baik. Tetapi resiko yang termitigasi bisa jadi resiko itu akan kita terima, tapi dampaknya kecil. Paham hari ini ya? Jadi Anda bisa gitu ya, tetap menerima orang yang udah tadi Cinta bisa menerima Rangga yang udah 12 tahun, dia tahu dia nggak bisa mitigasiin ini, so dia tetap ketemu sama Rangga. But at the end of the day dia sudah mitigate, dia sudah hapus chatnya bahwa dia tidak lagi merasa apa-apa. Dia tidak lagi berharap pada Rangga. Karena dia sudah berhasil memitigasi, kemungkinan sakit hatinya sudah tidak ada. Paham maksudnya? Ya, shortfall penerimaan. Kita udah tahu nih, gitu loh, bahwa kita nggak bisa mencegah bahwa penerimaan tuh akan nggak tercapai 100% at the end of the day. Tapi kita sudah berhasil melakukan mitigasinya. Ya, ada yang akan bisa kita sampaikan, ada risiko yang akan bisa kita tanggulangi. Kira-kira seperti itu. Itu menjawab ya pertemuan mengenai manajemen risiko. Ya, kalau gitu silakan kelompok penyaji tutup presentasinya. Tadi adalah presentasi kami terkait manajemen risiko yang merupakan sambungan dari manajemen perubahan.
Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan ya untuk kelompok penyaji. Nanti reviewnya sekalian saja dengan kelompok selanjutnya yang sudah siap. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mulai ya masuk ke inti. Udah lewat nih kita proses bisnis dan manajemen. Ya, kita masuk ke organisasi. Salah satu organisasi yang harus kita bahas hari ini adalah mengenai manajemen PNS ya, ataupun PNS secara umum ya. Saya akan putarkan video pengantar untuk melihat tentang pegawai negeri sipil. Makmur. Emang bener ya? Kerja jadi PNS adalah mimpi sebagian besar generasi muda kita, 43,1% lebih tepatnya. Pusat Kajian Reformasi Administrasi pernah melakukan riset di 3 perguruan tinggi ternama di Indonesia. Sejumlah mahasiswa ditanyai tentang pilihan kerja mereka setelah lulus kuliah nanti. Sebanyak 43,1% responden memilih menjadi PNS dengan keamanan pekerjaan sebagai alasan utama. Banyaknya generasi muda kita yang menjadi PNS berbanding lurus dengan data yang ada di lapangan. Di tahun 2017 tercatat 4,28 juta masyarakat Indonesia berprofesi sebagai PNS. Ini artinya 3,2% dari total angkatan kerja yang ada di tahun yang sama. Banyak juga ya, sebenarnya apa sih yang jadi daya tarik profesi ini? Jenjang karir atau penghasilan? Mengutip pemberitaan dari Tempo pada 20 Maret 2019, pemerintah menaikkan gaji PNS, TNI, Polri, dan pensiunan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019. Merujuk pada peraturan tersebut, gaji pokok PNS terendah jatuh pada golongan 1A atau masa kerja 0 tahun sebesar Rp1.560.800. Sedangkan gaji pokok PNS tertinggi jatuh pada golongan 4E atau masa kerja 30 tahun atau lebih sebesar Rp5.901.200. Sedangkan besarnya tunjangan tergantung pada jabatan, masa kerja, dan instansi tempat mereka bekerja. Beberapa instansi memberikan tunjangan cukup besar, misalnya Dirjen Pajak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Dirjen Pajak, tunjangan terendah diberikan kepada peringkat jabatan pelaksana sebesar Rp5.361.000. Sedangkan tunjangan tertinggi diberikan kepada peringkat jabatan eselon 1 sebesar Rp99.720.000. Per tahun? Enggak. Berdasarkan pasal 2 dari peraturan yang sama, tunjangan ini diberikan setiap bulannya. Tapi nggak semua PNS dapat tunjangan yang wow loh. Baik lagi, ini tuh tergantung kejabatan, masa kerja, instansi, dan daerah mereka bekerja. Pada tahun 2006 sampai 2015, PNS mengalami kenaikan gaji hampir setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun 2016 sampai 2019, kenaikan gaji cuma terjadi sekali, yaitu pada tahun ini aja. Berdasarkan data dari Kumparan, PNS Indonesia menyedot 25% dari total anggaran belanja pemerintah. Eits, jangan emosi dulu. Ada banyak alasan kenapa pemerintah menaikkan gaji dan tunjangan PNS. Mulai dari penyesuaian terhadap inflasi, meningkatkan kemakmuran, sampai meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja. Tapi menurut kamu gimana? Kinerja PNS kita udah cukup baik belum sih? Tulis jawabanmu di bawah ya. Meniti karir sebagai Ya, kalau begitu kita sudah lihat videonya tadi. Silakan kelompok penyaji, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk membahas mengenai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Silakan kelompok penyaji. Apakah sudah kelihatan, Pak? Sudah. Dede boleh dimulai. Mempresentasikan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Reza.
dan selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang, Didi. Selamat siang. Selamat siang. Sinyalnya langsung hilang. Dipersilakan untuk mempresentasikan materi tentang aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan beberapa peraturan terkait lainnya. Nah, tapi sebelum saya memulai pemaparan materinya, izinkan saya untuk memberikan sedikit pantun dulu nih, supaya memantik semangat teman-teman dalam mempelajari materi ini. Tapi setelah pantun, saya izin meminta Pak Reza dan teman-teman untuk mengaminkan ya setelah saya berpantun, boleh dalam hatinya. Pantunnya adalah, Ahmad ke hutan mencari kayu, dikejar singa, lari terburu-buru. Mahasiswa pajak kelas 601, calon-calon ASN pajak Kemenkyu. Amin ya. Amin. Amin, Bang Amin. Wah, Amin. Semoga doa kita semuanya terkabul ya. Baiklah, selanjutnya saya izin memperkenalkan dulu nih, ada siapa aja sih di kelompok 1. Next. Kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Ahmad Bukhari, yang kedua Amirah Eno Ardiningrum, yang ketiga Ardi Pribadi Tanu Miharja, yang keempat saya sendiri Dede Oktarina, yang kelima Hiskia Vigo Arita Tarigan, dan yang terakhir Siti Nurfaiza. Selanjutnya saya izin untuk memulai pemaparan materinya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai asas dari penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Teman-teman sebelumnya udah pada tahu belum sih kalau kita itu ada manajemen ASN? Manajemen ASN ini bertujuan untuk menciptakan ASN yang profesional, berlandaskan kode etik, bebas dari intervensi politik, serta terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, supaya tujuan dari manajemen ASN itu bisa tercapai, tentu kita perlu asas dong yang bisa menjadi dasar dan fondasi supaya cita-cita tersebut tercapai. Asas yang pertama adalah asas kepastian hukum. Dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, di sini mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan juga keadilan. Lalu yang kedua ada asas profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, asas proporsionalitas, yaitu pegawai aparatur sipil negara harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya sebagai pegawai ASN. Yang keempat, ada asas keterpaduan, yaitu dalam pengelolaan penyelenggaraan ASN ini harus didasarkan pada sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional. Nah, contoh dari sistem pengelolaan ini adalah SIMADU, yaitu portal sistem manajemen ASN terpadu yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara. Yang kelima, ada asas delegasi. Jadi dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN ini, sebagian kewenangannya diberikan oleh kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, juga pemerintah daerah. Contohnya adalah seperti BKN dan LAN. BKN sendiri adalah Badan Kepegawaian Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan pelaksanaan manajemen ASN, sedangkan LAN, yaitu Lembaga Administrasi Negara, diberikan kewenangan untuk melakukan pengkajian, pelatihan, dan pendidikan bagi pegawai ASN. Lalu yang keenam ada asas netralitas. Di sini pegawai ASN tidak boleh berpihak atau terpengaruh kepada apapun dan kepada kepentingan siapapun. Nah, contohnya mungkin pegawai ASN itu nggak boleh ya terlalu terpengaruh kepada hal-hal yang bersifat politik atau terlalu cenderung kepada pemilihan calon presiden tertentu. Apalagi kalau sampai ikut-ikutan membuli salah satu calonnya di media-media sosial. Wah, itu sih bukan ASN banget ya. Lalu yang keenam,
ada asas akuntabilitas, yaitu dari setiap kegiatan ASN dan hasil dari kegiatan ASN harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, contoh dari akuntabilitas ini kalau di DJP ada yang namanya LAKIN, yaitu laporan kinerja. Selain itu juga kantor wilayah DJP biasanya melakukan konferensi pers secara rutin untuk sebagai transparansi dan akuntabilitas. Karena akuntabilitas ini sangat penting di mana kita sebagai pegawai pajak harus memiliki kepercayaan dari masyarakat. Karena gimana kan mereka mau bayar pajak kalau misalnya kita ya nggak bisa dipercaya gitu. Lalu yang ke-8 ada asas efektif dan efisien, yaitu dalam penyelenggaraan manajemen ASN ini harus dilaksanakan sesuai tujuan dan tepat waktu. Mungkin contohnya seperti dalam penetapan kebutuhan ASN bagi pemerintah ya. Kalau misalnya di DJP sendiri, misal tahun 2021 nanti butuh 900 orang nih, lalu 900 orang itu diambil dari mahasiswa D3 pajak PKN STAN. Jadi semua mahasiswa pajak PKN STAN yang lulus 2018 direkrut semua nih sama DJP. Nah, kalau itu kan efisien ya, karena kebutuhannya 900, yang diambil 900. Tapi gimana kalau misalnya di rencananya itu 900, tapi malah direkrutnya 1.500 orang. Kan itu sangat tidak efisien ya, teman-teman. Malah akan membebankan negara terkait mungkin penggajian dan tunjangan semacamnya. Oke, Dede nggak usah curhat gitu dong. Kita lanjut dulu ya, habis asas nih, karena banyak yang agak banyak nih, ya Dede ya. Sekilas saja tadi ya, nilai dasar kode etik kan udah dapet nih di Adprof, ya kan? Banyak nih similarity-nya. Justru saya tuh mau banyak ke jabatan-jabatan fungsional gitu ya, hak-hak, kewajiban agar lebih clear gitu di mata kuliah ini ya. Boleh ya, dilanjutkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang nilai dasar ASN dan kode etik ASN. Jadi, seorang ASN itu sebagai profesi berlandaskan pada prinsip. Di sana pada PP Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdapat 5 prinsip dan 2 diantaranya adalah nilai dasar dan kode etik. Nilai dasar tersebut terdiri atas 15 nilai dasar yang harus dipahami dan diikuti dan menjadi dasar bagi setiap ASN dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban, dan haknya. Sementara kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri perbuatan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Tujuan adanya kode etik adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik ini terdapat 12 poin ya teman-teman. Berikutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Hizkia. Masih mute itu, Vigo. Oh ya Pak, maaf Pak. Baik, sekarang kita akan lanjut ke jenis-jenis ASN. Nah, menurut Undang-Undang jadi ASN... pegawai DJP. Ayo. Baik Pak. Menurut Undang-Undang ASN, ASN itu dibagi menjadi 2, yaitu pegawai negeri sipil atau kita bisa sebut dengan PNS. Satu lagi adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau yang bisa disebut dengan P3K. Nah, menurut definisinya, PNS itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai negeri yang secara tetap oleh pejabat untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K itu adalah warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintah. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan beberapa perbedaan, yaitu masa kerjanya. Kalau misalnya PNS itu dia adalah pegawai tetap, sedangkan P3K itu kontrak kerjanya adalah berdasarkan jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah pegawai negeri sipil dapat menduduki jabatan-jabatan
pemerintahan yaitu jabatan struktural, sedangkan P3K hanya bisa menduduki jabatan-jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pejabat. Satu lagi adalah beberapa hak-hak dan kewajiban tertentu yang berbeda yang akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Bukhari pada penjelasan selanjutnya. Baik, kita lanjut saya ke berikutnya, fungsi dan tugas. Nah, ASN diberikan fungsi yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu. Untuk menjalankan fungsi tersebut, maka ASN diberikan tugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat, memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan. Artinya kita sebagai ASN itu harus melaksanakan segala tugas-tugas yang diberikan, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, serta tidak menimbulkan perkelahian. Nah, untuk kalian, bagi teman-teman kita yang akan menjadi calon-calon ASN ke depannya, nah kalian sudah bisa ngurangin menyulut emosi teman-teman kalian dan mulai meningkatkan keharmonisan di kelas. Nah, kita lanjut ke peran. Peran ASN sendiri pada Undang-Undang ASN adalah sebagai perencana, sebagai pelaksana, dan sebagai pengawas kebijakan-kebijakan pemerintah serta pelayanan publik yang dilaksanakan dengan asas profesionalitas, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik-praktik KKN. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Bukhari. Terima kasih. Nah, saya akan membahas selanjutnya itu hak dan kewajiban seorang ASN. Nah, seperti yang dijelaskan tadi oleh teman kita Vigo tentang ASN itu dibagi atas dua jenis, yaitu adalah ada PNS, pegawai negeri sipil, kemudian pegawai kontrak atau P3K. Nah, ini masing-masing dari jenis ASN itu memiliki hak yang berbeda, tapi dengan kewajiban yang sama. Nah, di sini yang di atas itu yang hak itu yang berwarna hitam, untuk P3K tidak diberikan. Yang berwarna putih semua dapat PNS maupun P3K. Nah, di sini hak yang pertama yang kita peroleh dari kita bekerja di pemerintahan itu adalah tentunya gaji. Nah, kemudian tunjangan dan fasilitas. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu fasilitas tidak diberikan untuk pegawai dengan jabatan dengan jenis P3K. Nah, di sini di undang-undang sendiri, di Undang-Undang 5 tahun 2014 mengatakan gaji itu adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko tempat kerja. Nah, tadi di video tadi sudah dijelaskan bahwa gaji itu berdasarkan tempat kita bekerja, jabatan, kemudian lama kita bekerja juga. Nah, di Kementerian Keuangan sendiri atau di Kementerian Keuangan memiliki banyak peraturan-peraturan turunan soal penggajian ini. Dan masih banyak lagi kayak SE, ada SE-nya, kemudian ada PMK tentang penggajian yang sering waktu terus berubah. Untuk sebagai gambaran saja, di Kemenkes sendiri itu ada gaji pokok, gapoknya itu dari pangkat atau dari masa kerja, kemudian tunjangan. Nah, tunjangan ini kita bisa tunjangan golongan atau tunjangan akibat beban kerja. Nah, kita tahu di sini beban kerja dari dari kementerian lain atau dari tempat lain itu berbeda. Di Kementerian Keuangan sini risiko lebih tinggi dibandingkan daripada yang lain. Nah, tentunya dengan tunjangan yang lebih tinggi. Sebelum kamu jauh, kamu berani bilang bahwa Kementerian Keuangan memiliki resiko dan beban kerja yang lebih tinggi. Lantas seberapa jauh? Misalnya saya dari pegawai kementerian lain nih, seberapa tinggi sih? Gitu. Dan tadi kamu nyinggung soal fasilitas. Kenapa fasilitas apa yang dimaksud? Kalau gaji tunjangan udah tahu. Fasilitas apa yang dimaksud? Kenapa P3K nggak dapat? Silakan. Nah,
kan tadi sudah dijelaskan sama teman kita Vigo bahwa P3K itu tidak dapat menduduki tempat struktural. Nah di di peraturan sendiri bahwa yang sering mendapatkan fasilitas kayak mobil dinas atau rumah dinas itu rata-rata pegawai dari dari struktural. Nah, jadi itulah menyebabkan P3K itu tidak mendapatkan fasilitas hak berupa fasilitas. Nah, mungkin mendapatkan fasilitas umum sih kayak snack lah atau apa, tapi secara individu atau secara jabatan P3K itu kemungkinan tidak mendapatkan fasilitas. Nah, tadi Bapak bertanya tentang resiko atau beban kerja di Kemenkes sendiri. Nah, di DJP sendiri saya kan pernah PKL di Kanwil, Pak. Nah, di situ saya melihat teman-teman pegawai itu dari pagi 7.30 masuk, kemudian pulang jam paling lama jam 8 malam. Nah, itu saya kira sudah beban kerjanya sudah tinggi. Nah, sedangkan di kayak Pemda jam 3 sudah pada pulang. Nah, kemudian resiko itu mungkin resiko untuk fraudnya itu atau resiko untuk tindakan suap itu lebih tinggi karena bersinggungan dengan uang dan penerimaan orang bayar pajak. Nah, kemudian selanjutnya cuti. Nah, Subjektif sekali ya jawabannya ya. Nanti diperbaiki ya. Saya tambahkan juga. Saya ngomong jadi nanti perbaiki ya. Terus untuk jawaban tadi itu sangat subjektif, itu nggak bisa diterima oleh pegawai kementerian yang lain. Misalnya kementerian apa ya yang simple, Kementerian BUMN gitu. Jadi saya buka layanan Pak sampai jam 8 malam gitu. Gajinya beda loh dengan Kementerian Keuangan. Saya masuk dari 7.30 sampai jam 8 malam. Resiko suap banyak banget di kementerian lain. Nggak usah jauh-jauh Kementerian Sosial. Ya kan? Kementerian Sosial. Tapi kenapa berbeda? Jadi jangan subjektif. Baca undang-undangnya dengan baik. Lanjutkan dulu ya. Ini yang berat nih materi ini. Nah, kemudian cuti. Cuti seperti definisinya adalah libur yang diberikan cuti. Seperti yang dikatakan itu cuti adalah hari libur yang diberikan. Nah, di DJP sendiri menurut SE 15 tahun 2018 cuti itu ada banyak. Di sini cuti di DJP itu ada cuti melahirkan, cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, kemudian cuti di luar tanggungan negara. Kemudian jasa jaminan hari tua dan pensiun. Ini adalah hak yang semua orang atau merupakan tujuan orang untuk masuk PNS menjadi aparatur sipil negara. Karena setelah dia mengabdi atau setelah masa kerja selesai tetap diberikan tunjangan pensiun atau tunjangan hari tua. Ini tunjangan hari tua sendiri itu tunjangan yang diberikan tiap bulannya, sedangkan tunjangan pensiun itu jaminan pensiun itu jaminan yang diberikan satu kali. Nah, tunjangan hari tua dan pensiun ini tentunya berdasarkan uang atau setoran yang diberikan tiap bulannya atau dibayarkan tiap bulannya oleh aparatur sipil negara. Nah, kemudian perlindungan sendiri menurut PP 11 tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara, jaminan itu dibagi atas 4. Perlindungan itu dibagi atas 4, yaitu jaminan atas kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum, kemudian pengembangan potensi. Pengembangan potensi seperti yang kita ketahui, kita diberikan hak untuk mengajukan di DJP sendiri, kita diberikan hak untuk mengajukan tugas belajar atau izin belajar. Nah, itu ada bedanya. Tugas belajar itu kita diberikan libur atau kita diistirahatkan dari
tugas kita sebagai ASN dan terus belajar ya. Tentunya seperti kita mau melanjutkan D4 atau kita mengambil LPDP. Nah, kemudian izin belajar. Nah, izin belajar ini bedanya adalah kita tetap bekerja di hari kerja, hari Senin sampai Jumat. Kemudian kita selingi dengan perkuliahan atau belajar. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang kewajiban. Seperti yang kita ketahui bahwa kita itu bekerja di bawah pemerintah, maka kita memiliki beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Pertama itu setia dan taat pada Pancasila, pada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian negara tentunya dan pemerintah yang sah. Itu nggak perlu didesir lagi lah. Kemudian yang kedua Ya, itu Bung menjaga. Hori, karena soal waktu kita lanjutkan saja ya. Ini bisa dibaca saya rasa kewajiban. Iya, Pak. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Ardi. Ardi, dipersilahkan. Baik, jadi jabatan ASN itu pada awalnya memang terbagi menjadi dua, yaitu struktural dan fungsional, namun sekarang terbagi menjadi tiga, yaitu jabatan fungsional, jabatan administrasi, dan jabatan pimpinan tinggi. Kemudian, jabatan administrasi itu disingkat dengan JA, yaitu sekelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan publik, serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Kemudian, pejabat administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah. Di sini ada 3 jenjang jabatan administrasi, yaitu administrator, pengawas, dan pelaksana. Yang paling tinggi adalah administrator, kemudian diikuti dengan pengawas, dan yang paling rendah adalah pelaksana. Dan pejabat administrator bertanggung jawab untuk memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sementara pejabat pengawas bertanggung jawab untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Sementara pejabat pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Dan pejabat administrator ini setara dengan eselon 3, sementara jabatan pengawas setara dengan eselon 4, dan pelaksana ini eselon 5. Jadi administrator ini eselon 3, yaitu bisa dicontohkan sebagai Kepala KPP Pratama, sementara jabatan pengawas itu bisa dicontohkan dengan Kasih, dan jabatan pelaksana itu misalkan bagi teman-teman yang sedang yang pernah pernah PKL offline, itu yang biasanya paling baik itu di bagian pelayanan, begitu. Kemudian di Waskon 1 juga ada, tapi lebih baik didominasi oleh AR-nya. Kemudian yang berikutnya adalah syarat-syarat untuk bisa menjabat di jabatan administrasi itu. Jadi untuk ketiganya itu ada persyaratan yang sama, yaitu pertama berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah sehat jasmani dan rohani. Kemudian untuk perbedaannya adalah untuk bisa menjabat sebagai administrator itu harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun di pengawas. Jadi untuk bisa menjadi administrator dia harus pernah menjadi pengawas minimal 3 tahun. Sementara untuk pengawas harus pernah menjadi pelaksana minimal 4 tahun. Kemudian untuk pendidikan administrator itu pendidikan minimalnya adalah sarjana atau diploma 4 dan yang setara lainnya. Sementara pengawas adalah diploma 3 dan yang setara. Sementara pelaksana adalah sekolah lanjutan tingkat atas. Kemudian untuk administrator dan pengawas itu unsur penilaian prestasi kerjanya itu paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Itu untuk administrator dan pengawas. Sementara untuk pelaksana harus lulus pelatihan
terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah terkait dengan pemberhentian dari jabatan administrasi. Jadi pertama adalah ketika PNS tersebut mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan secara penuh di luar jabatan administrasi, dan tidak memenuhi persyaratan jabatan. Sekian, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, Ardi. Ya, selanjutnya ini adalah ada jabatan fungsional di bagian dari jabatan ASN. Nah, jabatan fungsional ini apa jabatan fungsional? Nah, jabatan fungsional ini adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang punya kaitannya dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Nah, pejabat fungsional ini kedudukannya itu di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pejabat pimpinan tinggi, pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional ini dibagi dua, ada jabatan fungsional keahlian dan ada jabatan fungsional keterampilan. Nah, jabatan fungsional keahlian ini adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya itu menyaratkan penguasaan di bidang keahliannya. Sementara jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya itu menyaratkan penguasaan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Nah, kalau misalnya dicontohkan, ini ada sebagai pemeriksa pajak. Nah, pemeriksa pajak itu tugasnya itu meliputi pemeriksaan bukti permulaan, dan atau penyidikan. Nah, tadi kan ini jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Kita ganti namanya jabatan fungsional menjadi pemeriksa pajak untuk contohnya. Jadi pemeriksa pajak kategori keahlian dan pemeriksa pajak kategori keterampilan. Pemeriksa pajak kategori keterampilan itu pemeriksa pajak sama definisinya dengan yang tadi, cuman ini kita kaitkan dengan pemeriksa pajak sesuai dengan PMK 133 tahun 2018. Nah, pemeriksa pajak kategori keahlian ini adalah pemeriksa pajak yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan dan tugas dan fungsinya itu menyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di tugasnya tadi. Nah, lalu ada pemeriksa pajak kategori keterampilan. Nah, pemeriksa pajak kategori keterampilan ini adalah pemeriksa pajak yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya itu menyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur di tugasnya itu. Nah, tugasnya yang tadi di pemeriksaan bukti permulaan, dan atau penyidikan. Lalu jabatan fungsional keahlian dan jabatan secara real kamu bisa definisikan ini keterampilan, ini keahlian. Itu gimana sih? Secara real gitu. Keahlian itu apa? Gimana ya, Pak? Jadi penguasaan di ilmu, misalnya di ilmu pemeriksaan yaitu ya, tadi kan bilang pemeriksa pajak. Nah, pemeriksa pajak yang masuk kategori fungsional keahlian, itu pemeriksa pajak yang apa? Pemeriksa pajak yang masuk kategori keterampilan itu seperti apa? Kalau yang menurut kamu baca gitu. Menurut definisi PMK-nya yang mempunyai kualifikasi profesional, Pak. Kualifikasi profesional mempunyai kualifikasi profesional tapi yang keterampilan itu mempunyai kualifikasi teknis dan prosedur, Pak, di bidang pemeriksaan bukti permulaan, dan atau penyidikan. Artinya? Kamu jelasin satu teknis kan, profesional. Kalau keahlian itu berarti dia sudah profesional. Kalau keterampilan kamu tadi bicaranya dia berdasarkan KMK-nya dia masuk ke kategori teknis, pemahaman teknis dan keilmuan gitu kan. Nah, artinya apa?
Yang profesional itu dia menguasai ilmu pengetahuannya, metodologinya, dan teknik analisisnya, Pak. Sementara yang keterampilan itu teknis dan prosedurnya, Pak. Gajinya sama nggak? Gitu aja deh. Ini clear dulu nih, ya, supaya nggak miss. Maka saya bilang Beda, penting Pak. nih jabatan fungsional. Bedanya lebih tinggi yang mana? Fungsional keahlian. Fungsional keahlian kenapa? Karena dia itu Pak yang punya yang menganalisis itu Pak, yang punya pengetahuan, yang metode, yang pokoknya gimana ya Pak? Pokoknya yang menganalisisnya apa ya? Yang punya teknis analisis di bidang pemeriksaan yang tadi. Artinya dia terampil juga nggak? Atau gimana sih? Ya, baca nggak nih Ardi? Ya ada. Kalau dia jadi keterampilan dengan keahlian tuh gampang, teman-temannya bedainnya kalau di kantor nanti. Kalau dia terampil, dia tuh baru mulai. Ya, baru terampil. Anda kalau kenal orang yang terampil, dia itu baru mulai. Makanya pemula, terampil, mahir, penyelia, gitu ya, fungsional, keterampilan. Tapi kalau dia sudah masuk ke ahlian, teman-teman, dia itu sudah di atas dari keterampilan. Ahli pertama, ahli muda, ahli madya, maupun ahli utama. Ada posisi jabatan fungsional yang memang dia terpisah. Jadi dia hanya bisa masuk ke keterampilan, dia hanya bisa masuk ke keahlian. Misalnya, nggak usah jauh-jauh, misalnya peranata komputer. Anda boleh cek peranata komputer atau operator konsol, itu dia masuknya ke keterampilan. Ya, tapi ada juga pemeriksa pajak, dia bisa masuk ke keahlian. Kalau Anda lihat ya di suborganisasi pemeriksa pajaknya dia masuk ke pemeriksa pajak madya, itu sudah ke ahlian karena ada ahli madya di sana. Ada juga pemeriksa pajak yang masih masuk ke keterampilan. Misalnya pemeriksa pajak pertama yang D3 itu masuknya ke keterampilan gitu. Tapi kalau secara gambaran realnya kalian itu dia pasti kemungkinan di atas keterampilan gitu dari sisi keteknisan ya. Jadi kalian tuh udah pasti dia juga tahu teknis gitu. Cuma fungsi jabatannya atau jenis jabatannya macam-macam ya. Nanti ada penyuluh, nanti juga ada AR. Nah, nanti kita akan lihat lebih dalam ya. Gitu ya Ardi ya. Paham ya hari ini? Ya, Pak. Jadi nggak ngawang gitu, mana yang teknis, mana yang secara ilmu gitu. Nah, lalu jabatan fungsional keahlian ini dibagi menjadi 4, begitu pula jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian itu dibagi 4, ada ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan pertama. Lalu jabatan fungsional keterampilan dibagi 4 menjadi penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Nah, jenjang jabatan fungsional ahli utama ini melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkatnya tertinggi. Lalu ahli madya itu kualifikasi profesional tingkat tinggi, ahli muda kualifikasi profesional tingkat lanjutan, ahli pertama kualifikasi profesional tingkat dasar. Lalu ada jenjang jabatan fungsional penyelia melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam jabatan fungsional keterampilan. Lalu jabatan fungsional mahir melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam jabatan fungsional keterampilan. Lalu yang terampil melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan. Dan yang terakhir adalah jenjang jabatan fungsional pemula yang melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam jabatan fungsional keterampilan. Nah, jenjang menurut PMK 133 tahun 2018 ini, jenjang jabatan fungsional pemeriksa pajak itu ada jenjang jabatan fungsional pemeriksa pajak. Nah, jenjang jabatan fungsional pemeriksa pajak kategori keahlian itu ada 3, pemeriksa pajak ahli pertama, pemeriksa pajak ahli muda, dan pemeriksa pajak ahli madya. Dan jenjang jabatan fungsional pemeriksa pajak kategori keterampilan itu ada 3 juga, pemeriksa pajak terampil, pemeriksa pajak mahir, dan pemeriksa pajak penyelia. Lalu selanjutnya mengenai jabatan akan dilanjutkan oleh Faiza.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jabatan pimpinan tinggi. Jadi, jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Nah, jabatan ini diduduki oleh pegawai ASN. Nah, penetapan jabatan pimpinan tinggi ini ditetapkan berdasarkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, dan persyaratan lain yang dibutuhkan. Nah, apa sih fungsi dari jabatan pimpinan tinggi ini? Yaitu adalah untuk memimpin dan memberikan motivasi kepada setiap pegawai ASN di instansi pemerintah yang dipimpinnya. Fungsi tersebut dapat dilakukan melalui yang pertama, mempelopori dalam bidang keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpinan manajemen. Yang kedua, melakukan pengembangan kerjasama dengan instansi lain. Dan ketiga, menjadi teladan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan mematuhi kode etik dan kode perilaku ASN. Nah, jabatan pimpinan tinggi ini dibagi menjadi 3, yaitu pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi media, dan pimpinan tinggi pratama yang diduduki oleh PNS. Namun, pimpinan tinggi utama dan media tertentu itu dapat diduduki oleh yang bukan PNS dan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Presiden, dan pengisian jabatan tersebut dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif dan ditetapkan dalam keputusan Presiden. Selanjutnya, jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi media di bidang tertentu seperti rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat diduduki oleh orang yang bukan PNS, kecuali memperoleh persetujuan dari Presiden setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri, Kepala BKN, dan Menteri Keuangan. Nah, di slide ini saya langsung memberikan ilustrasi contohnya hingga ke jabatan pengawas, serta penyetaraan jabatan eselon di instansi pemerintah pusat. Yang pertama yaitu ada pimpinan tinggi utama. Ini diduduki oleh kepala lembaga non-kementerian. Di sini saya memberi contohnya yaitu BMKG. Jadi BMKG ini dipimpin oleh seorang kepala BMKG dan setara dengan eselon 1A. Selanjutnya yaitu pimpinan tinggi media. Ini biasanya diduduki oleh sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal, dan kepala badan. Lalu juga staf ahli, dan ini setara dengan eselon 1A dan 1B. Nah, di BMKG ini terdiri dari... Yang 1A siapa, yang 1B siapa? Yang 1A-nya itu yang sekjen... Pajak itu 1A atau 1B? Iya, Pak. Dirjen pajak itu 1A atau 1B? 1A, Pak. Oke, 1B-nya? Staf ahlinya. Staf ahlinya. Nah, itu gampang. Ya, oke, lanjut. Soal 2. Selanjutnya yaitu pimpinan tinggi pratama. Nah, biasanya ini diduduki oleh kepala biro, direktur, kepala pusat, inspektur, sekretaris badan, dan sekretaris Itjen. Selanjutnya, di bawah pimpinan tinggi pratama ini terdapat jabatan administrator yang setara dengan eselon 3, yaitu diduduki oleh kepala bagian, kepala bidang, dan kepala subdirektorat. Selanjutnya, ada jabatan pengawas yang biasanya diisi oleh kepala subbagian, kepala subbidang, dan kepala seksi yang setara dengan eselon 4. Slide selanjutnya. Singkat aja, apa beda PLT dengan PLH? Kalau pelaksana tugas itu menggantikan pejabat definitif secara tetap, dan pelaksana harian itu menggantikan sementara. Jadi pelaksana tugas ini memiliki kewenangan untuk menetapkan
ketentuan menetapkan, jadi bisa merubah peraturan, sedangkan pelaksana harian tidak memiliki wewenang itu. Ya, kalau pelaksana harian itu berhalangan sementara. Kalau pelaksana tugas itu berhalangan tetap. Berhalangan sementara itu misalnya Cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti sakit, tidak masuk bekerja dengan alasan yang sah atau tanpa alasan yang sah, penugasan yang tidak lebih dari 6 bulan, atau di luar penugasan yang tidak lebih dari 6 bulan. ya, misalnya Siti, kamu cuti umroh gitu ya, kepala kantor Fluid gitu. Saya kepala kantor Pademangan gitu. Saya jadi PLT atau PLH kamu? PLH, karena kamu berhalangan sementara. Boleh nggak saya mutasiin pegawai kamu? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh, karena masuk dalam ranah kebijakan. Tapi boleh nggak saya tanda tangan SKP? Boleh nggak saya tanda tangan surat? Boleh, Pak. Kenapa? Itu kebijakan bukan? Kalau menurut saya, setahu saya kalau dalam penandatanganan itu boleh dilakukan oleh pelaksana harian. Ya, boleh PLH melakukan karena dalam rangka manajemen proses bisnis itu as usual, memang itulah fungsi kamu supaya tetap dilaksanakan tugasnya. Itu maksud dari pelaksana harian. Tapi kebijakan ataupun kita sebut dengan open policy rule tidak boleh dilakukan oleh PLH. Misalnya memutasikan pegawai atau memungut sesuatu atau menerbitkan hal-hal yang sifatnya membutuhkan persetujuan dari atasan langsung dari jabatan tersebut. Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Cukup? Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah selesai, Pak. Oke, kalau sudah selesai, berikan tepuk tangan, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, ini 1 atau 2 menit ya. Kita masih sedikit lah waktu. Saya mau nambahkan sedikit tadi. Oh iya, silakan. Yang tadi tentang kenapa gajinya kita itu lebih tinggi daripada dari KR lainnya. Kalau saya mengira, kan Kementerian Keuangan lebih tepatnya itu DJP adalah suatu garda terdepan dalam penerimaan negara. Penerimaan negara kan kita itu 80% dari pajaknya sendiri saja. Selain DJP juga DJBC juga termasuk. Sebagai pengelola negara, kalau misalkan pegawainya itu demotivasi atau karena gaji atau karena uangnya kurang dibayarkan atau bagaimana, kan itu sangat beresiko terhadap kelangsungan negara. Itu sih Pak, kalau menurut saya. Ya, makanya jangan langsung baca ya, teman-teman, jangan asal ngomong gitu kalau misalnya mau presentasi. Jadi jelas ya. Kalau jawaban yang benar adalah bagaimana Anda bisa mendefinisikan mengapa adanya perbedaan tunjangan. Perbedaan tunjangan antar pegawai negeri sipil itu diatur melalui peraturan presiden. Sewenang memberikan tunjangan si A lebih, si B kurang, si C lebih banyak, itu ada dalam ranah peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden. Ya, jadi jelas bahwa presidenlah yang memberikan tunjangan kepada pegawai negeri sipil karena presiden adalah pembina kepegawaian tertinggi bagi seluruh ASN. Nah, kemudian specifically kepada Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tunjangan lebih tinggi dari kementerian yang lain didasarkan pada fungsinya. Fungsi yang pertama adalah fungsi penerimaan regulator maupun stabilitator di dalam APBN. Eksekutornya di dalam APBN sebagai salah satu fungsi yang paling vital di dalam perekonomian. Jadi tanpa mendiskreditkan gitu, kita bilang kementerian yang lain itu kurang kerjanya dibanding kita, saya rasa itu kurang pas ya. Tapi kita bisa sampaikan itu bahwa memang fungsinya sangat vital, fungsinya strategis di dalam menjalankan APBN. Tidak hanya DJP, teman-teman, DJBC, Sekretaris Jenderal, Itjen, itu fungsi kementerian itu dijalankan di dalam Undang-Undang 1 2004 maupun 17 2003 tentang keuangan negara, itu jelas amanatnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian kalau kita ngomongin tunjangan itu kalau di-compare tuh pegawai Pemda DKI, kita tuh jauh tertinggal, teman-teman. Secara personal saya bisa bilang itu, tapi Pemda DKI pasti bisa memberikan justifikasi kenapa mereka lebih tinggi, termasuk OJK dan Bank Indonesia.
kita nggak lebih tinggi. Karena adik kandung saya itu kerjanya di Pemda DKI, dia jauh di atas, tunjangannya jauh di atas kita di Direktorat Jenderal Pajak. Tapi mereka punya justifikasi, terutama untuk Pemda DKI adalah peran dari pendapatan asli daerah sebagai komponen dari tunjangan. Dipahami ya, itu ya. Nah, silakan ada pertanyaan satu atau dua berkaitan dengan ASN ya secara umum. Walaupun nanti minggu depan itu kelompok penyaji lebih panjang tentang manajemen ASN. Silakan. Cukup? Jelas ya. Tadi sedikit saja saya mau gambarkan. Jadi jelas apa tadi jenis jabatan dalam komponen ASN atau PNS, teman-teman? Jabatan administrasi, kemudian jabatan fungsional, dan pimpinan tinggi. Anda kalau mau bacanya, pimpinan tinggi disingkirin dulu. Ya, yang pertama adalah jabatan administrasi, yang kedua jabatan fungsional. Administrasi itu adalah yang paling besar di dalam struktur organisasi sebuah kementerian yang ada. Kenapa? Karena kita ada yang dikenal dengan birokrasi, di layer pemberian wewenang fungsi. Dasar dari memberikan administrasi adalah pemberian wewenang fungsi. Contohnya, administrasi itu kan tadi dibagi 3. Apa saja? Yang pertama adalah administrator, yang kedua adalah pengawas, ketiga pelaksana. Dari namanya saja, Anda sudah paham jenisnya beda-beda. Pelaksana adalah dia yang ada di dalam garda terdepan, mengeksekusi atau menjalankan fungsi tertentu. Ya. Kemudian pengawas adalah mengawasi kegiatan itu. Ya, yang keempat adalah administrator, memastikan fungsi atau goalnya tercapai administrasinya. Jadi secara real kita lihat sebuah KPP itu adalah para staf. Ya, itu teman-teman yang bergerak di tempatnya atau jabatan pengawas, mengawasi. Ya, nanti singgungannya kita sampai ke jabatan fungsi baru kepala kantor ya lebih besar dari KPP. Sampai sini paham? Eselon 5 ada nggak Pak? Ada. Masih di Kementerian Keuangan banyak masih ada di DJ dan hampir saya mau tanya kelompok penyaji, kalau Anda tidak berkarir di jabatan administrasi, Anda akan berkarir di jabatan fungsional, yaitu mereka yang memiliki keahlian tertentu. Ini banyak, tapi nanti kita akan sampai ke minggu depan saja ya. Ada posisi di Kementerian Keuangan ya, gitu. Tapi induknya itu di Kemendikbud, pembina jabatan fungsional dosen. Ya, kemudian juga misalnya adalah arsiparis. Ya, arsiparis itu di tiap KPP ada. Jabatannya pembinanya ada di Lembaga Arsip Nasional. Andri. Ya, itu adalah pembina dari fungsional atau di layering yang dilakukan dibina oleh Kementerian Keuangan. Misalnya pemeriksa pajak, penyuluh pajak, ataupun account representatif. Tadi sudah disampaikan perbedaan antara keterampilan dan keahlian. Yang terakhir adalah pimpinan tinggi. Ini adalah kalau jadi PNS itu cita-citanya pasti pimpinan tinggi. Pimpinan tinggi itu tadi yang paling tinggi apa? Tadi Siti, jabatan setara kepala lembaga non-kementerian yang sebenarnya bisa dicalonkan kepada non-PNS. Banyak sekali posisi kepala lembaga non-kementerian di pemerintahan kita itu bukan PNS, bisa nanti, tapi harawan polisi udah bukan PNS. Ada juga, nah itu masih PNS. Jadi itu silakan. Tapi kemudian di bawahnya ada pimpinan tinggi eselon 1A maupun eselon 1B ya, Dirjen Pajak, Sekretaris Jenderal, itu mereka adalah jabatan karir tertinggi bagi PNS. Kemudian staf ahli baru sampai ke pimpinan
eselon 2, setara Kakanwil ataupun direktur ataupun kepala biro. Ya, ataupun sesdirjen. Kira-kira seperti itu. Clear penjelasannya? Sekilas saja nih tentang PNS secara umum. Jadi Anda sudah tahu, kalau saya masuk pakai kesempatan nih mau pilih jalur mana nih? Fungsional kah? Mau jadi AR ataukah mau masuk ke administrator? Boleh nggak jabatan itu rangkap? Tidak boleh. Anda kalau misalnya sudah jadi pemeriksa, Anda tidak bisa kepala seksi. Jadi ya sudah, fungsional saja. Begitu, tidak mendapatkan jabatan administrator. Jelas? Ada pertanyaan? Sampai sini? Penyaji, teman-teman, ya nanti saya akan berikan tugas yang sebenarnya sudah minggu lalu, tapi saya berikan di minggu ini saja lewat grup WhatsApp saja karena untuk kita yang terbatas. Ya, kita jumpa lagi detail. Kita lebih panjang itu apa yang sudah diarahkan oleh kelompok. Saya kira itu aja. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih ya. Pak.